Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Sabtu, 2 April 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema bahayanya kekayaan. Yesus tidak sedang memberikan informasi bahwa orang kaya tidak masuk surga, seperti unta tidak mungkin melewati lubang jarum. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang bahayanya kekayaan secara hiperbolis. Ia mengungkapkan bahaya itu dengan mempergunakan ungkapan, "Lebih mudah unta melewati lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus tidak memusuhi orang kaya, tetapi ia mengingatkan bahaya yang bisa datang melalui kekayaan. Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ditemukan banyak murid Yesus yang kaya, seperti contoh Sakeus atau Yusuf Arimatea. Sedangkan di Perjanjian Lama lebih banyak lagi, misalnya Abraham, Daud, Salomo, dan seterusnya. Firman Allah juga berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan adalah rahmat Tuhan. Dengan perkataan lain, kekayaan tidak salah, tetapi orang yang kaya harus berhati-hati, sebab kekayaan bisa mendatangkan bahaya. Kekayaan bisa membuat orang melupakan Tuhan. Kekayaan bisa mengeraskan hati manusia sehingga kehilangan bela rasa, kikir, dan menjadi arogan. Manusia tergoda untuk berpikir bahwa kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki dapat mengendalikan hidup. Orang kaya mengembangkan semacam rasa aman tanpa Tuhan, atau dengan perkataan lain, rasa aman yang semu. Itulah bahaya kekayaan. Apakah orang kaya bisa masuk surga? Apakah unta bisa melewati lubang jarum? Sekali lagi, ini gaya hiperbola yang dipergunakan Yesus. Tetapi menjawab pertanyaan itu, bagi manusia tidak mungkin,
namun bagi Tuhan mungkin. Keselamatan adalah karya Allah dan bukan pencapaian manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, tetapi Tuhan bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian, tetapi Tuhan bisa melakukan hal itu. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Doa malam ini, bebaskan kami ya Bapa dari bahaya kemiskinan, tetapi juga bebaskan kami dari bahaya kekayaan. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.